Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Kembali lagi bersama saya Faris Noval akan mengabarkan langsung ini suasana uji coba tilang uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan di UP PKB Kedaung Angke Jakarta Barat, di mana saat ini sudah dimulai dengan sanksinya, karena ini masih uji coba nih pemirsa dan juga Fatimah, ini masih berupa surat teguran aja bahwa kendaraannya tidak lolos uji emisi. Tapi nanti begitu sudah tidak memasuki masa uji coba lagi, akan diberlakukan denda atau sanksi ini senilai Rp250.000 untuk kendaraan motor, lalu Rp500.000 untuk mobil. Nah, ini dilihat nih udah banyak ngantri nih, ada motor di sebelah kiri saya, di sini juga ada mobil nih yang udah ngantri juga untuk mengecek apakah kendaraannya emisinya sudah layak, olinya, remnya, dan yang solar dan bensin alatnya sudah disediakan juga di sana. Kita akan tanyakan langsung gimana tanggapan warga mengenai tilang uji emisi ini, apakah penting, apakah menurut dia juga dendanya ini memberatkan nggak nih. Nah, ini sudah ada salah satu yang mau menguji emisi ya Mbak ya. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa nih? Mbak Nanik, Pak. Mbak Nanik? Iya. Ini Mbak Nanik pernah melakukan uji emisi belum sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah? Iya, belum. Ini motor tahun berapa nih Mbak? Ini tahun 2015, Pak. 2015. Selama ini keluhannya apa nih Pak? Keluhannya ya kadang ngasepnya tebel. Kadang asapnya tebal, Iya. pastinya bikin polusi udara jadi Iya, kotor nih. betul. Nah, tanggapannya nih Mbak dengan adanya nanti tilang uji emisi kendaraan bermotor, gimana tanggapan Mbak? Aduh, was-was ya, Pak. Takut nanti ketilang, nanti biayanya besar gitu. Kita bingung juga nanti kalau nggak lulus gitu, nanti bisa ditilang kayak gitu. Tapi kan nih untuk memperbaiki kualitas udara kita juga Mbak. Nah, gimana tuh? Ya kita mendukung sih, kita terbantu juga ya sebagai masyarakat dengan ini. Jadi kita bisa ngecek kendaraan kita, oh ternyata kalau nggak lulus harus perawatannya lebih rutin lagi. Betul, gitu. kayak manusia aja kalau sakit kita berobat. Nah, Mbak kan tahu deh, nanti bakal ada dendanya. Motor itu berarti Rp250.000. Memberatkan nggak Mbak? Memberatkan sih gitu, tapi ya itu berarti saya harus pilih bahan bakarnya yang mungkin lebih bagus lagi ya Pak. Dan untuk perawatan lagi, saya akan lebih merawat kendaraan saya biar bisa mencegah juga dan bisa lulus uji emisi juga. Betul sekali, itu dia mungkin maksudnya. Jadi biar kita lebih sayang juga nih sama kendaraannya. Oke, makasih Mbak Nanik. Iya, sama-sama. Semoga lolos ya Mbak ya. Siap. Oke, tadi dari pengendara motor, kita bakal tanyain nih ke pengendara mobil. Kita bisa bergeser ke sini dulu. Ke bangku drivernya ya. Nah, selamat pagi. Pak, dengan Pak siapa nih? Pak Adit. Pak Adit. Ya. Ini mobilnya udah pernah diuji emisi belum sebelumnya? Paling waktu belum sih, belum. Waktu servis saja, tapi nggak diuji emisinya. Oh, ini Pak menanggapi adanya nanti tilang untuk uji emisi kendaraan bermotor. Gimana Pak? Untuk pribadi saya sih sangat setuju ya. Ya, karena untuk mengulangi polusi yang ada di Jakarta nih, kan emang beritanya lagi Jakarta ini jadi kota yang paling berpolusi kan nomor 1. Iya, saya mendukung program ini. Tapi Pak, ada dendanya Rp500.000. Gimana Pak? Ya, setuju aja sih kalau saya mah. Iya. Karena mungkin agar biar patuh Pak ya. Biar sadar masyarakat juga. Biar lebih sayang juga sama kendaraan. Betul. Pak, kalau gitu saya doakan lolos ini kendaraannya. Biar nggak usah servis-servis lagi mahal-mahal ya Pak ya. Oke, itu dia pemirsa tanggapan dari warga. Sekarang kita akan menanyakan sebenarnya apa alasan utama dari Dinas Perhubungan mengadakan uji emisi ini. Toh katanya untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta. Apakah itu benar? Kita akan tanyakan langsung ini dengan Pak Kristianto selaku Kepala UP PKB Kedaung Angke Jakarta Barat. Sudah bersama saya Pak Kris. Selamat pagi Pak Kris. Selamat pagi Mas. Pak Kris semangat banget pagi ini. Pak Kris, ini sebenarnya tujuannya diadakan nanti tilang uji emisi kendaraan ini sebenarnya untuk ke arah mana nih Pak Kris? Jadi terima kasih ya Mas ya. Jadi sebagaimana kita tahu kondisi polusi udara di Jakarta ini kan sudah sangat memprihatinkan ya, dari data yang ada. Malah kemarin mungkin ya urutan yang kedua katanya di dunia yang buruk. Jadi untuk itu kita harus ada usaha untuk mencegah atau mengurangi. Kita usahakan udara di Jakarta polusi kita tekan serendah mungkin. Jadi salah satu upaya dari PKB Kedaung Angke yang kita bisa laksanakan. Kebetulan tugas PKB ini kan untuk uji kendaraan yang wajib uji ya, untuk angkutan barang dan mobil penumpang. Salah satunya juga ada emisi. Tapi karena untuk mendukung ya pelaksanaan ini, kita menggandeng dari bengkel uji emisi yang sudah ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup yang bisa mengeluarkan sertifikat. Kita ajak masyarakat, terutama anggota kita dulu nih. Dia harus sadar, memberi contoh, menguji kendaraannya.
Ini yang 3 tahun ya, yang apa namanya di atas 3 tahun sesuai aturan dari gubernur. Jadi selain wajib uji yang kita juga mengundang warga sekitar untuk mumpung gratis nih. Demikian Mas, karena ke depan kan pasti akan dipungut bayaran oleh bengkel emisi yang dituju. Nah, mengenai biaya nih Pak. Berarti kan tadi nggak di sembarang bengkel bisa ya nanti uji emisi ya Pak ya, hanya yang Iya. ditunjuk aja. Betul. Pak, tadi ada beberapa pengendara motor yang saya tanyain agak-agak keberatan nih Pak, sama dendanya katanya kebesaran. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, masalah itu kan kebijakan dari nanti pemerintah ya. Nanti juga saya kasih masukan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup. Tentunya dari hasil survei mungkin nanti ya kalau bisa biaya ditekan serendah mungkin, dan dendanya juga itu kan denda maksimal Mas. Kalau sesuatu itu nanti diputuskan oleh hakim, ya mungkin nanti bisa di bawah itu. Baik Pak, terakhir himbauan Pak kepada masyarakat Pak untuk kendaraannya ini agar dicek atau apa Pak bisa Bapak sampaikan. Ya saya sarankan ya harus diuji Mas, karena kita harus semua bertanggung jawab atas polusi yang ada di kota kita. Kalau kita punya kendaraan ya kita harus kita uji, kalau memang dia tidak lulus ya kita kan di bengkel tuh langsung diservis, diuji lagi sampai dia lulus di bawah batas yang diizinkan untuk polusi udaranya. Baik, terima kasih Pak. Ini saya tahu niatnya baik adalah untuk meningkatkan lagi atau kembalikan lagi kualitas udara di DKI Jakarta yang sebelumnya tidak seburuk ini Pak ya. Oh, udah pasti. Iya, pastinya niatnya itu baik dan memang denda itu adalah sebagai efek jerah juga pastinya Pak ya. Betul. Baik, itu dia Fatimah tanggapan dari Disub dan juga dari warga. Saya kembalikan ke Anda, Fatimah. Ya, Faris, terima kasih laporan langsungnya mengenai pengecekan uji emisi di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Nah, kita akan bahas lagi pemirsa dengan pakarnya Ibu Lin, pengembangan perkotaan, mengenai uji emisi ini apakah efektif. Bu Lin, nih hari ini udah mulai banyak Satgas yang melakukan pengecekan di jalanan mengenai uji emisi. Ini gimana tanggapan? Efektif nggak Bu Lin? Harusnya ini sudah berjalan dari dulu ya, dan ini sudah berjalan dari 2021. Apabila kita berkaca dari kota-kota besar di sekitar kita, negara-negara tetangga itu sudah dijalankan bahkan jauh sebelumnya ya, 10 tahun sebelumnya. Karena emisi dari sektor transportasi ini adalah yang tertinggi di kawasan urban. Nah, fokusnya adalah itu adalah bagaimana menekan emisi ini dari dilihat dari umur kendaraan ya, dan juga teknologi kendaraan tersebut, karena ada beberapa kendaraan yang mungkin batas umurnya masih oke, masih bagus, tetapi teknologinya itu rendah, jadi menghasilkan emisi yang tinggi. Nah, ini harusnya memang dikontrol ya, dan ini sudah terjadi emisi yang tinggi dari sektor transportasi, ada atau tidak adanya El Nino ini sudah terjadi, makanya harusnya ini berjalan setiap tahun ya, dikontrol setiap tahun, bukan hanya sekarang. Jadi ya efektif harusnya untuk menekan dari sektor transportasi. Berarti ini jatuhnya merupakan jangka pendek, pencegahan jangka pendek. Jangka pendek untuk sekarang, tapi jangka panjang harus dilakukan terus-menerus. Iya. Memang uji emisi ini kan sebenarnya dari tahun 2020 sudah diterapkan, cuman tilangnya ini baru nanti 1 September ini. Kebijakannya disahkan 2021 ya. Nah, ini tilangnya untuk menegaskan bahwa ini kita sudah mulai serius mengarah ke sana ya, dan ada beberapa uji coba juga saya lihat ya, dan ini cukup efektif, tetapi tentu saja kita juga perlu melihat pertimbangan pemerintah kepada ekonomi lokal, karena tidak semua level ekonomi masyarakat bisa menyesuaikan dengan itu begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Lin untuk informasinya, sangat membantu kita juga dan pemirsa tentunya di rumah mengenai fenomena kualitas udara buruk di Jakarta ini. Mudah-mudahan lebih baik ya ke depannya. Terima kasih Bu Lin. Nah, itu dia pemirsa perbincangan kita dengan Ibu Lin.